Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kucing yang selalu mengabaikan Anda muncul tepat ketika jiwa Anda rusak? Mengapa itu mendekat ketika iman Anda goyah dan hati Anda berkeping-keping? Bukan kecelakaan, saudara. Apa yang Anda alami adalah manifestasi spiritual yang bisa dipahami oleh sedikit orang. Ketika orang yang dipilih berada dalam bahaya rohani, ketika hubungannya dengan Tuhan terancam, surga mengaktifkan mekanisme perlindungan yang melampaui pemahaman manusia kita. Alkitab mengajarkan kita dalam Mazmur 34:18 bahwa dekat dengan mereka yang hancur dari hati dan menyelamatkan kesesian roh. Nah, terkadang Tuhan menggunakan instrumen yang tidak terduga untuk mewujudkan kedekatan yang kucing yang tampaknya jauh tidak menolak Anda. Dia sedang dipersiapkan secara spiritual untuk saat yang tepat di mana kehadirannya akan diperlukan, seperti yang disebutkan oleh para malaikat oleh Ibrani 1:14. Kucing-kucing ini menjadi roh penambangan yang beroperasi dalam dimensi yang tidak terlihat. Hari ini, Anda akan menemukan mengapa kucing hanya berperilaku dengan cara ini dengan orang-orang tertentu, mengapa pengawasan mereka bertepatan dengan krisis spiritual Anda, dan mengapa kehadiran mereka menandai awal pertempuran yang melampaui dunia fisik. Jika ini terjadi pada Anda diperingatkan melalui siapa yang tidak dapat berbicara, tetapi tindakan siapa yang berkomunikasi pesan surgawi yang lebih ringan daripada khotbah manapun. Sebelum melanjutkan, beritahu saya di komentar, apakah Anda pernah mengalami sesuatu yang serupa dengan kucing selama masa-masa sulit dalam hidup Anda? Jika Anda percaya pada kuasa Yesus Kristus dan pada manifestasi ilahi, seperti video ini, berlangganan saluran dan membaginya dengan seseorang yang perlu memahami sinyal spiritual ini. Karena apa yang akan Anda pelajari hari ini dapat sepenuhnya mengubah perspektif Anda tentang perlindungan ilahi dan perang rohani yang mengelilingi Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kucing yang tampak acuh tak acuh terhadap kehadiran Anda tiba-tiba muncul ketika jiwa Anda rusak? Bukan kecelakaan, saudara, ketika iman Anda goyah dan hati Anda berkeping-keping. Kucing yang sebelumnya mengabaikan Anda sekarang sedang mendekati tekad yang menantang semua logika, seolah-olah saya telah menerima sinyal yang tidak terlihat, peringatan spiritual yang mengatakan, sekarang adalah saat dia sangat membutuhkan saya. Alkitab mengajarkan kita dalam Mazmur 34:18 bahwa dekat dengan mereka yang hancur dari hati dan menyelamatkan kesesian roh. Nah, terkadang Tuhan menggunakan instrumen yang tidak terduga untuk mewujudkan kedekatannya. Bayangkan sejenak, Anda belum melihat kucing lingkungan itu selama berhari-hari, yang selalu menatap Anda dengan jijik dari jendela. Tetapi ketika Anda menerima berita yang menghancurkan itu, ketika dunia Anda berantakan dan Anda merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan Anda, Dia mendekati perlahan dengan langkah-langkah yang disengaja, seolah-olah Dia tahu persis apa yang terjadi di dalam. Itu tidak mencari makanan, itu tidak datang untuk belayan, itu datang karena sesuatu di kerajaan spiritual telah memberinya perintah untuk hadir, seolah-olah Yesus Kristus telah berbisik di telinganya, pergi. Dia perlu tahu bahwa dia tidak sendirian. Fenomena ini bukan produk imajinasi atau kebetulan. Ketika orang yang dipilih memasuki krisis spiritual, ketika hubungannya dengan Tuhan terancam oleh keadaan, surga mengaktifkan mekanisme perlindungan yang melampaui pemahaman manusia kita. Kucing itu, dalam kesederhanaan hewannya, menjadi utusan yang sunyi. Dia tidak berbicara, tetapi kehadirannya mengomunikasikan sesuatu yang dalam. Pertempuran telah dimulai, tetapi Anda tidak terlindungi. Sangat menarik bagaimana Tuhan dapat menggunakan makhluk yang bahkan tidak memahami konsep-konsep seperti iman atau keselamatan untuk menyampaikan cinta dan perhatian mereka. Jarak kucing sebelumnya bukan penolakan, itu persiapan. Selama waktu itu, ketika dia tampaknya mengabaikan Anda, ia dilatih secara spiritual untuk mengenali momen yang tepat di mana kehadirannya akan diperlukan, seperti yang disebutkan oleh para malaikat oleh Alkitab dalam bahasa Ibrani 1:14, yang merupakan roh-roh melayani yang dikirim untuk melayani mereka yang akan menjadi pewaris keselamatan. Kucing ini menjadi instrumen ilahi. Penampilannya menandai awal dari vigil spiritual yang sedikit orang kelola untuk memahami secara sadar. Saat Anda mengamati pola ini dalam hidup Anda, jangan buang sebagai kebetulan hewan yang sederhana. Dia mengakui
bahwa Anda menyaksikan manifestasi perawatan ilahi yang beroperasi dalam dimensi yang luput dari logika manusia kucing yang kembali. Ketika Anda membutuhkannya adalah tanda bahwa jiwa Anda memiliki nilai di mata Tuhan. Dan bahwa bahkan pada saat-saat paling gelap, ketika iman Anda tampaknya memudar, surga tidak kehilangan pandangan Anda. Lain kali ini terjadi, anggap itu sebagai undangan untuk memperkuat hubungan Anda dengan Yesus Kristus. Karena jika Tuhan mengirim wali yang diam, itu karena Ia memiliki rencana penting untuk hidup Anda. Ada saat-saat dalam kehidupan yang dipilih, di mana semuanya berantakan secara bersamaan. Iman Anda yang sebelumnya kokoh seperti batu, tiba-tiba terasa rapuh, seperti gelas. Pikiran Anda yang biasa menemukan kedamaian dalam doa, sekarang penuh dengan keraguan dan kebingungan. Jiwa Anda yang tahu kehadiran Tuhan, sekarang mengalami kekosongan yang menakutkan. Justru pada saat-saat kerentanan spiritual maksimum, ketika kucing muncul. Bukan karena kucing memiliki kekuatan gaib, tetapi telah diberkahi oleh pencipta dengan sensitivitas khusus untuk dideteksi ketika yang dipilih dalam bahaya spiritual. Seperti yang dikatakan Efesus 6:12, karena kita tidak memiliki perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan kepala sekolah, melawan kekuasaan, melawan gubernur kegelapan abad ini. Pikirkan tentang hal ini, berapa kali Anda berada di waktu terendah, merasa bahwa hubungan Anda dengan Yesus Kristus telah melemah, dan tiba-tiba kucing itu muncul? Itu tidak berjalan dengan bahagia seperti anjing, tidak. Pendekatannya berbeda, berjalan dengan tujuan, dengan keseriusan yang tampaknya tidak pada tempatnya. Pada hewan, matanya tidak mencari permainan atau perhatian. Mereka waspada, memindai atmosfer seolah-olah Anda bisa melihat hal-hal yang tidak dapat Anda rasakan. Seolah-olah dia telah menerima misi spesifik dari surga yang dipilih terpapar. Melihat dan mengambil posisi, sinkronisasi terlalu sempurna untuk menjadi santai, tepat ketika baju besi spiritual Anda memiliki celah, ketika doa terasa kosong dan Alkitab terlihat seperti buku tertutup. Ada kucing itu tidak memahami konsep-konsep teologis, tetapi semangat hewannya disetel dengan frekuensi spiritual yang telah hilang dalam kompleksitas mental kita. Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, telah memprogram pada makhluk-makhluk ini kemampuan untuk mendeteksi ketika anak-anaknya berada di wilayah yang berbahasa spiritual yang berbahaya. Fenomena ini mengungkapkan sesuatu yang dalam tentang sifat perang rohani. Ketika orang yang dipilih melemah, ketika imannya ragu-ragu, jendela peluang terbuka untuk kekuatan gelap, seolah-olah ada alarm diam yang diaktifkan di kerajaan spiritual, memperingatkan baik malaikat dan iblis tentang kondisi rentan dari yang dipilih kucing itu. Yang peka terhadap fluktuasi spiritual ini, merespons secara naluriah bergerak menuju zona bahaya. Itu tidak datang untuk menghibur Anda dengan slot. Itu datang untuk membangun kehadiran pelindung. Lain kali Anda berada di salah satu momen di mana Anda merasa bahwa iman Anda hancur dan muncul kucing entah dari mana, berpendapatnya sebagai tanda peringatan spiritual. Jangan abaikan fenomena ini berpikir bahwa itu hanya kebetulan. Sebaliknya, gunakan itu sebagai pengingat untuk memperkuat hubungan Anda dengan Tuhan, untuk mengintensifkan doa-doa Anda dan untuk mencari perlindungan di hadirat Yesus Kristus. Karena jika langit mengirim 4 penjaga kaki, itu karena pertempuran untuk jiwa Anda telah meningkat, dan Anda harus lebih waspada dari sebelumnya. Disinilah banyak orang benar-benar bingung. Mereka berharap bahwa kucing yang mendekati selama krisis spiritual mereka akan datang untuk memberikan kenyamanan, untuk pur di pangkuan mereka dan untuk menawarkan kehangatan emosional yang kami kaitkan dengan hewan peliharaan. Tapi tidak, saudara, kucing ini memiliki misi yang sama sekali berbeda. Itu tidak datang untuk menghibur Anda. Dia datang untuk menonton diri sendiri. Perilakunya berbeda dan siapapun yang telah mengalami ini akan segera mengenalinya. Ini diposisikan secara strategis, berjalan-jalan di sekitar ruang Anda, mengamati pintu dengan intensitas yang tampaknya hampir manusiawi, dan duduk di depan Anda dengan tampilan menembus yang melampaui rasa ingin tahu hewan. Sebagai 1 Petrus 5:8, bersikaplah sadar dan velat, karena musuhmu iblis, sebagai singa yang menderu, ada di sekitar mencari siapapun yang melahap. Vigil kucing tidak santai atau naluriah dalam arti tradisional. Ini adalah respons yang dijadwalkan secara ilahi untuk situasi tertentu di mana orang yang dipilih terpapar secara spiritual. Lihatlah bagaimana perilakunya. Anda tidak mencari belayan
Jangan maulah meminta perhatian, itu tidak terganggu dengan mainan atau makanan. Pendekatannya adalah laser. Perhatiannya sepenuhnya diarahkan pada perlindungan ruang di mana Anda berada. Seolah-olah dia telah menerima perintah khusus dari Yesus Kristus. Jangan menghiburnya, anak didik. Jangan mengalihkan perhatiannya. Lihatlah kehadirannya adalah penjaga yang diam, yang telah bertaruh pada hidup Anda selama momen kritis ini. Lihatlah detail perilaku waspada Anda saat berjalan di sekitar ruang Anda, itu tidak melakukannya secara acak. Ini menandai perimeter spiritual, membangun zona perlindungan. Ketika Anda melihat pintu, Anda tidak menunggu seseorang masuk ini, memantau kemungkinan titik akses untuk pengaruh negatif. Ketika dia duduk menghadap Anda, dia tidak meminta perhatian. Dia memenuhi tugas wali. Alkitab berbicara kepada kami dalam Mazmur 121, 3:4, bahwa Anda tidak akan memberikan kaki Anda keselip. Juga orang yang membuat Anda menjaga Anda, lihatlah, orang yang menjaga Israel tidak akan mati rasa atau tidur. Tuhan menggunakan instrumen yang tidak terduga untuk memenuhi janji perlindungan Anda. Figil kucing ini mengungkapkan sesuatu yang dalam tentang sifat perlindungan ilahi. Tuhan tidak selalu mengirim kenyamanan ketika kita berada dalam krisis. Terkadang mengirim pengawasan itu tidak selalu mengirim bantuan langsung. Terkadang wali mengirim kucing secara intuitif memahami bahwa kebutuhan utama Anda pada waktu itu tidak dapat dihibur, tetapi dilindungi. Kerentanan spiritual Anda telah menjadikan Anda target, dan sebelum Anda dapat menerima kesehatan dan restorasi, Anda membutuhkan keamanan. Ini seperti memiliki taruhan tentara di pintu Anda saat Anda pulih dari luka pertempuran. Ketika saya mengalami figil kucing ini, jangan merasa ditolak, karena kucing tidak mencari kasih sayang Anda. Pahami bahwa itu memenuhi fungsi yang jauh lebih penting daripada kenyamanan emosional yang sederhana. Dia melayani sebagai pengingat nyata bahwa, bahkan jika Anda merasa ditinggalkan oleh Tuhan, Anda sebenarnya berada di bawah perlindungan aktifnya. Manfaatkan figil ini untuk merenungkan kondisi spiritual Anda, untuk mengidentifikasi bidang-bidang di mana iman Anda perlu menguat, dan untuk mencari hubungan yang lebih dalam dengan Yesus Kristus. Karena ketika Tuhan mengirim waspada, itu karena Dia bermaksud untuk melestarikan Anda untuk sesuatu yang hebat yang akan datang. Ini adalah salah satu wahyu yang paling mengejutkan tentang fenomena ini. Kucing tidak bereaksi dengan cara ini dengan semua orang. Anda dapat mengamati kucing yang sama berinteraksi dengan orang yang berbeda, dan Anda akan melihat bahwa perilaku mereka bervariasi secara dramatis. Dengan beberapa orang itu benar-benar acuh tak acuh, dengan yang lain bisa menjadi kasih sayang dan menyenangkan. Tetapi pengawasan yang intens dan protektif yang telah kita gambarkan hanya manifest dengan individu tertentu, karena kucing-kucing ini telah diberkahi oleh Tuhan dengan kemampuan untuk mengenali merek spiritual dari yang dipilih, seperti yang diajarkan oleh Yohanes 10:14. Saya adalah gembala yang baik, dan saya tahu domba-domba saya, dan saya mengenal saya. Ada sesuatu dalam semangat yang dipilih, yang beresonansi pada frekuensi, yang dapat dideteksi oleh hewan-hewan ini. Bayangkan sejenak, di ruangan yang penuh dengan orang, kucing dapat sepenuhnya mengabaikan mayoritas, tetapi itu akan pergi secara khusus ke arah orang yang membawa panggilan spiritual. Bukannya orang lain kurang berharga di mata Tuhan, tetapi yang dipilih membawa tanda spiritual yang berbeda, tanggung jawab ilahi, yang menjadikannya target serangan spiritual yang lebih intens. Kucing, dalam kesederhanaan hewannya, mengakui merek ini dan meresponsnya, seolah-olah dia bisa melihat aura spiritual yang mengelilingi orang yang dipilih, cahaya khusus yang telah dipisahkan untuk tujuan ilahi tertentu. Selektivitas kucing mengungkapkan sesuatu yang dalam tentang sifat panggilan spiritual. Tidak semua orang percaya mengalami tingkat perang rohani yang sama. Mereka yang telah dipilih untuk misi tertentu, untuk membawa wahyu tertentu, atau untuk memenuhi tujuan ilahi yang unik, menghadapi oposisi yang lebih intens oleh kekuatan gelap, sebagai Efesus 1:4, saat Dia memilih kita di dalamnya di depan fondasi dunia, sehingga kita santar dan tanpa titik di depannya. Pilihan ilahi ini disertai dengan tanggung jawab yang lebih besar, dan oleh karena itu, kebutuhan perlindungan yang lebih spesifik. Kucing dapat membedakan antara iman umum dan panggilan khusus, biasanya dapat berinteraksi dengan orang percaya rata-rata, tetapi ketika Anda berada di depan seseorang yang membawa misi ilahi tertentu, perilaku mereka berubah sepenuhnya.
seolah-olah dia telah menerima instruksi surgawi tentang cara memperlakukan setiap tipe orang. Dengan yang dipilih, instruksi jelas, monitor, lindungi, waspada, kemampuan untuk membedakan ini bukanlah produk dari pelatihan manusia, ini adalah program ilahi yang beroperasi secara naluriah. Ketika Anda mengamati bahwa kucing memperlakukan Anda secara berbeda dari yang memperlakukan orang lain, jangan buang itu sebagai preferensi hewan. Ketahuilah bahwa itu bisa menjadi konfirmasi panggilan spiritual Anda. Jika Anda mengalami pengawasan perlindungan yang telah kami gambarkan, pahami bahwa Anda memiliki sesuatu yang istimewa dalam semangat Anda yang membutuhkan perlindungan tambahan ini. Harus termotivasi untuk menganggap hubungan Anda dengan Yesus Kristus dengan lebih serius, untuk memperdalam studi Anda tentang Alkitab, dan mempersiapkan diri Anda untuk memenuhi tujuan khusus yang telah Allah pilih Anda. Karena, jika bahkan kucing mengenali panggilan Anda, sekarang saatnya bagi Anda untuk mengenalinya dan bertindak sesuai. Ceritanya mengesankan dan diulangi dengan konsistensi yang menantang semua penjelasan logis. Mar'e, seorang pendoa syafaat 45 tahun, menceritakan bagaimana Gatalunanya mulai berperilaku aneh 3 hari sebelum dia mengalami krisis spiritual paling intens dalam hidupnya. Luna berhenti tidur di tempatnya yang biasa dan memposisikan dirinya di pintu kamarku sepanjang malam. Maululba dengan cara yang mengganggu dan menolak untuk menjauh dariku. Pada hari ketiga, aku menerima berita yang menghancurkan imanku dan menjatuhkanku ke dalam depresi yang dalam. Saat itulah, aku mengerti bahwa Luna telah mempersiapkan untuk melindungi aku, seperti yang diajarkan MS 3:7 mengajarkan kita. Karena Tuhan tidak akan melakukan apapun Yehuwa tanpa mengungkapkan rahasianya kepada para hambanya. Terkadang, Tuhan mengungkapkan rahasianya melalui instrumen yang tidak terduga. Charles, seorang pendeta 38 tahun, menceritakan pengalaman yang serupa tetapi bahkan lebih dramatis. Saya memiliki seekor kucing jalanan yang sesekali mengunjungi teras saya, tetapi saya tidak pernah menunjukkan minat khusus pada saya. Suatu malam, kucing ini muncul di jendela saya Maulando dengan putus asa. Ketika saya membuka pintu, itu langsung ke studio saya dan memposisikan dirinya di depan meja saya, di mana saya membuka malam. Kucing itu tetap di rumah saya selama periode itu, terus-menerus mengawasi sinkronisasi antara penampilan kucing dan awal krisis spiritual. Tidak bisa menjadi kebetulan. Ana, misionaris 52 tahun, hidup sesuatu yang menandai dia selamanya. Itu sedang melalui periode kekeringan spiritual yang mengerikan. Saya merasa bahwa Deus telah meninggalkan saya dan bahwa doa-doa saya tidak mencapai surga. Selama minggu-minggu itu, seekor kucing muncul di kebun saya dan mulai mengikuti saya. Di mana-mana, saya tidak meninggalkan saya sendiri, atau sesaat suatu malam, saat menangis di kamar saya mempertanyakan iman saya, kucing itu naik ke tempat tidur dan berbaring di atas Alkitab saya, seolah-olah Yesus Kristus memberitahu saya. Melalui binatang itu, saya belum meninggalkan Anda, saya menjagamu bahkan ketika kamu tidak bisa merasakan kehadiranku. Alkitab meyakinkan kami dalam Yesaya 49, 15:16, akankah wanita itu melupakan apa yang dilahirkan, untuk berhenti bersimpati dengan putra perutnya? Bahkan jika saya lupa, saya tidak akan pernah melupakan Anda. Lihatlah, di telapak tangan saya. Minta Anda memahat. Roberto, seorang penginjil 41 tahun, mengalami sesuatu yang benar-benar mengubah perspektifnya tentang perang rohani. Dia menghadapi serangan spiritual yang intens setelah kampanye penginjilan yang sangat sukses. Saya mulai memiliki visi mengganggu dan merasa jahat di rumah saya. Saat itulah kucing muncul. Sebelumnya felin ini berpatroli di rumah saya sepanjang malam, terutama di sekitar daerah tempat saya berdoa. Suatu malam, saya melihatnya diposisikan di pintu kamar saya, benar-benar waspada, seolah-olah dia menghadapi sesuatu yang tidak bisa saya lihat. Perlahan-lahan, serangan berhenti. Tetapi kucing itu tetap sampai kedamaian spiritual saya selesai. Badai tiba. Spiritual yang mendeteksi ketika orang yang beracun, keputusan berbahaya, atau pengaruh ganas mendekati orbit orang yang dipilih. Topeng spiritual ini yang sering menipu orang percaya yang matang secara harfiah antara Anda dan sumber pengaruh negatif. Kucing itu secara naluriah terus-menerus menguji roh-roh yang mendekati yang dipilih. Ketika mendeteksi sesuatu yang tidak selaras dengan cahaya ilahi, perilakunya segera berubah. Itu menjadi gelisah, waspada,
dan sering diposisikan secara fisik antara yang dipilih dan sumber bahaya spiritual, seolah-olah dia telah menerima instruksi khusus dari Yesus Kristus. Ketika Anda melihat bahwa musuh mendekati, mengambil posisi, dan waspada kepada yang terpilih. Fenomena ini memanifestasikan dirinya dengan cara yang sangat spesifik. Kucing secara fisik dapat menghalangi jalan menuju area rumah tertentu ketika ada kunjungan yang bermasalah. Dia dapat secara berseri memanipulasi ketika orang yang dipilih akan membuat keputusan yang akan membawanya menjauh dari Tuhan. Ia dapat menolak untuk menjauh dari sisi yang dipilih ketika ada orang yang hadir yang, meskipun mereka tampak spiritual, sebenarnya menabur kebingungan. Perilakunya bukan teritorial dalam pengertian hewan tradisional. Dia pelindung dalam arti spiritual yang terdalam. Lain kali Anda mengamati bahwa kucing diaktifkan dengan cara yang tidak biasa di hadapan orang atau situasi tertentu. Jangan abaikan sinyal ini, alih-alih mengesampingkan perilaku kucing sebagai naluri hewan sederhana. Gunakan itu sebagai kesempatan untuk memeriksa situasi secara spiritual. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang ada dalam keadaan atau keadaan ini yang bisa menghasilkan reaksi perlindungan ini? Adakah yang harus dideteksi oleh kebijaksanaan spiritual saya, tetapi saya mengabaikan? Karena ketika Tuhan mengaktifkan wali yang diam-diam ini, itu karena ada bahaya rohani yang membutuhkan perhatian langsung Anda dan hubungan Anda yang terdalam dengan perlindungan yang hanya dapat ditawarkan oleh Yesus Kristus. Di sini kita mencapai inti dari misteri spiritual ini, yang banyak orang coba jelaskan dengan logika hewan murni, tetapi itu jauh melampaui perilaku naluriah yang diketahui. Apa yang kita saksikan bukan hanya hasil feromon, perubahan dalam bahasa tubuh manusia, atau pola perilaku yang dipelajari. Ini adalah manifestasi dari penegasan spiritual yang beroperasi dalam dimensi yang tidak terlihat untuk mata manusia, seperti 1 Korintus mengajar kita 2:14. Tetapi manusia alami tidak memahami hal-hal yang berasal dari Roh Allah, karena baginya mereka adalah kegilaan dan tidak dapat memahaminya, karena mereka harus membedakan secara spiritual. Kucing, dalam kesederhanaan mereka, telah mempertahankan hubungan dengan kerajaan spiritual yang telah hilang dalam kompleksitas intelektual kita. Penegasan spiritual kucing beroperasi pada frekuensi yang melampaui 5 indera tradisional. Mereka dapat mendeteksi perubahan dalam bidang spiritual yang mengelilingi perubahan suasana tak terlihat yang menunjukkan bahaya atau kerentanan spiritual. Mereka tidak menanggapi apa yang mereka lihat, dengar atau bau pada tingkat fisik. Mereka menanggapi apa yang mereka rasakan di pesawat spiritual. Seolah-olah mereka memiliki akses ke dimensi realitas yang tetap tersembunyi bagi kebanyakan manusia. Yesus Kristus, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, telah melestarikan kapasitas ini pada makhluk-makhluk tertentu sehingga mereka dapat berfungsi sebagai instrumen untuk perlindungan dan waspada. Pertimbangkan ketepatan jawaban Anda. Mereka tidak bereaksi terhadap segala jenis stres atau emosi manusia, tetapi khususnya untuk krisis spiritual. Mereka tidak diaktifkan oleh masalah keuangan umum atau konflik relasional normal, tetapi dalam situasi yang melibatkan iman, tujuan ilahi, atau serangan yang secara khusus diarahkan terhadap jiwa orang yang dipilih. Selektivitas ini mengungkapkan tingkat penegasan yang melampaui naluri hewan, seolah-olah mereka telah dijadwalkan secara ilahi untuk mengenali dan menanggapi hanya ancaman spiritual tertentu. Alkitab berbicara kepada kami dalam 2 Raja 6:17 tentang bagaimana Elisa berdoa, "Aku mohon padamu, ya Yehuwa, agar kamu membuka matanya untuk melihat." Kemudian Yehuwa membuka mata pelayan itu dan tampak. Dan lihatlah, gunung itu penuh dengan orang-orang kuda dan mobil-mobil di sekitar Elisa. Kucing tampaknya memiliki mata spiritual yang terus-menerus terbuka, memahami aktivitas malaikat dan iblis yang berkembang di sekitar orang yang dipilih. Perilaku pelindungnya bukanlah reaksi terhadap orang yang terlihat, tetapi jawaban terhadap yang tidak terlihat. Kadang-kadang yang tidak terlihat oleh Anda, dengan pengingat yang tidak terlihat oleh Anda, dengan pengingat yang dapat dipilih, sangat mudah untuk mengingatkan Anda tentang bahaya spiritual. Itu karena Anda ingin mengembangkan kemampuan untuk membedakan realitas ini untuk diri sendiri melalui hubungan yang lebih dalam dengan Yesus Kristus. Dan justru karena kenyataan inilah surga, dalam rahmat-Nya yang tak terbatas, memberikan warga diam yang beroperasi dengan cara yang melampaui pemahaman manusia kita. Orang yang dipilih, yang berdoa dengan sungguh-sungguh,
dan berupaya memenuhi tujuan ilahinya secara otomatis. Dalam target prioritas untuk musuh kumuh yang bahkan tidak diperhatikan oleh kebanyakan orang spiritual, tetapi meningkat secara dramatis ketika kekuatan gelap meningkatkan serangan mereka. Di mana perlindungan malaikat dimanifestasikan dalam bidang fisik, ini harus termotivasi untuk mengambil hidup Anda dari dua yang lebih serius, untuk memperdalam studi Anda tentang Alkitab dan berjalan dengan keyakinan yang lebih besar dalam pemenuhan tujuan ilahi Anda. Karena jika Deus menugaskan penjaga khusus untuk perlindungan Anda, itu karena Ia memiliki rencana penting yang mengharuskan Anda tetap tegas dan dilindungi selama pertempuran yang belum datang. Kehadiran wali yang diam-diam ini harus menginspirasi Anda untuk berdoa dengan semangat yang lebih besar dan bertempur dengan tekad yang lebih besar. Mengetahui bahwa Yesus Kristus telah memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kemenangan rohani Anda. Ada malam dalam kehidupan orang yang dipilih yang menandai sebelum dan sesudah dalam pengalaman spiritualnya. Mereka adalah malam-malam di mana kucing benar-benar meninggalkan rutinitasnya yang biasa, meninggalkan tempat peristirahatan yang disukai, dan memposisikan dirinya di sisi Anda dengan tekad yang melampaui perilaku hewan normal. Bukan keterikatan emosional yang memotivasi itu, ini adalah acara spiritual. Dia tidak mencari panas atau kenyamanan tubuh. Ini berupaya memenuhi misi perlindungan yang telah diterima dari dimensi yang lebih tinggi sebagai 1 Petrus 5:8. Bersikaplah sadar dan velat, karena musuhmu iblis sebagai singa yang mendaru ada di sekitar mencari siapapun yang melahap. Ketika kucing tetap sepanjang malam, itu karena jiwa Anda telah secara resmi masuk ke wilayah pertempuran. Vigil malam kucing itu tidak disengaja atau nyaman baginya. Felinus adalah makhluk dari kebiasaan yang sangat spesifik dalam hal tempat istirahat mereka. Dan ketika mereka meninggalkan pola-pola yang mapan ini untuk tetap di sisi Anda, mereka menanggapi peringatan spiritual dari prioritas yang lebih tinggi. Selama malam-malam itu, Anda dapat melihat bagaimana tetap sepenuhnya waspada, dengan mata terbuka, telinga dalam gerakan konstan, memantau suara dan gerakan yang melampaui bidang fisik. Posturnya adalah seorang prajurit yang berjaga-jaga, bukan hewan peliharaan yang mencari kasih sayang. Yesus Kristus telah mengaktifkan sistem perlindungan ini, karena perang rohani yang mengelilingi Anda telah mencapai tingkat kritis selama vigil. Malam ini, banyak yang dipilih melaporkan pengalaman spiritual yang intens, mimpi kenabian, mimpi buruk spiritual, sensasi kehadiran ganas, atau kepedulian yang tidak dapat dijelaskan, yang membuat mereka tetap terjaga. Kucing yang diposisikan secara strategis di sisi Anda berfungsi sebagai penghalang spiritual yang hidup antara jiwa Anda yang rentan dan kekuatan yang berusaha menyerang Anda selama jam-jam kerentanan yang paling malam itu, menurut tulisan suci, adalah ketika kekuatan gelap meningkatkan aktivitas mereka, dan Deus mengetahui kenyataan ini telah memberikan perlindungan khusus untuk momen-momen kritis ini. Keabadian kucing sepanjang malam menunjukkan bahwa pertempuran tidak singkat atau dangkal. Ini adalah perang yang berkepanjangan yang membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Ini bukan serangan spiritual penumpang yang diselesaikan dengan der yang cepat. Ini adalah konfrontasi yang serius antara kerajaan cahaya dan kegelapan untuk nasib dan tujuan orang yang dipilih, seperti yang diajarkan Daniel 10:12-13, di mana malaikat itu menjelaskan kepada Daniel bahwa ada pertempuran spiritual 21 hari. Sebelum dia bisa tiba dengan tanggapan atas doanya, beberapa pertempuran spiritual membutuhkan pengawasan yang berkepanjangan dan perlindungan berkelanjutan. Saat Anda mengalami salah satu malam di mana kucing tetap berada di sisi Anda secara konstan, jangan menganggapnya enteng. Ketahuilah bahwa Anda berada di tengah-tengah pertempuran spiritual yang signifikan yang dibutuhkan oleh partisipasi aktif Anda. Gunakan jam-jam itu untuk berdoa dengan intens, untuk merenungkan firman Deus, dan untuk menyatakan iman Anda pada kemenangan yang telah dimenangkan Yesus Kristus untuk Anda. Jangan biarkan rasa takut melumpuhkan Anda. Sebaliknya, ini memungkinkan keberadaan main hakim sendiri kucing untuk mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian dalam pertempuran. Deus telah memberikan perlindungan, dan meskipun perang itu nyata, kemenangan sudah terjamin bagi mereka yang tetap teguh dalam iman dan tujuan ilahi mereka. Jika Anda telah datang ke sini dan mengenali pengalaman Anda sendiri dalam deskripsi ini, Anda tidak dapat mengabaikan apa yang baru saja diungkapkan ke mata Anda.
Anda telah menyaksikan manifestasi ilahi yang beroperasi melalui instrumen diam. Dan wahyu ini disertai dengan tanggung jawab spiritual yang tidak dapat Anda anggap enteng, seperti yang diajarkan Amos 3:7 mengajarkan kita. Karena Tuhan tidak akan melakukan apapun Yehuwa tanpa mengungkapkan rahasianya kepada para hambanya. Deus telah mengungkapkan rahasia melalui siapa yang tidak dapat berbicara dengan kata-kata manusia, tetapi yang tindakannya mengomunikasikan pesan surgawi lebih ringan daripada khotbah manapun, penampilan, pendekatan, dan berjaga-jaga dari. Kucing dalam hidup Anda bukanlah kebetulan hewan, itu adalah peringatan ilahi tentang kondisi spiritual Anda dan bahaya yang mengelilingi Anda. Surga menggunakan metode khusus ini, karena dia tahu Anda akan memperhatikan sesuatu yang sangat tidak biasa dan tidak terduga. Jika saya mengirim peringatan melalui cara konvensional, Anda mungkin akan dirasionalisasi atau diabaikan. Tetapi ketika seekor hewan bertindak dengan cara yang menantang semua logika alami, itu memaksa Anda untuk mencari penjelasan yang lebih dalam. Yesus Kristus tahu persis jenis tanda apa yang Anda butuhkan untuk bangun secara spiritual. Peringatan diam ini datang dengan urgensi implisit yang tidak mampu Anda abaikan. Jika kucing muncul selama momen krisis spiritual, itu karena Anda berada dalam bahaya nyata menyimpang dari tujuan ilahi Anda. Jika dia tetap menonton semalam, itu karena kekuatan gelap telah mengidentifikasi jendela kesempatan untuk menyerang jiwa Anda. Jika diposisikan sebagai penghalang pelindung, itu karena ada pengaruh negatif yang mencoba mengakses hidup Anda. Alkitab memperingatkan kita dalam bahasa Ibrani 2:3, bagaimana kita akan melarikan diri jika kita mengabaikan keselamatan yang luar biasa. Anda tidak dapat mengabaikan peringatan spesifik dan pribadi seperti itu. Fakta bahwa Deus telah menggunakan instrumen yang tidak dapat berbicara untuk berkomunikasi dengan Anda mengungkapkan sesuatu yang dalam tentang kondisi spiritual Anda pada waktu itu. Mungkin Anda telah berhenti mendengarkan suaranya melalui media tradisional, doa telah menjadi rutin, bacaan Alkitabiah mekanis, dan sensitivitas spiritual Anda telah menurun ketika saluran komunikasi ilahi normal tersumbat oleh rutin atau krisis. Deus mencari metode alternatif untuk mencapai jantung Anda. Kucing yang diam itu menjadi suaranya ketika telinga spiritual Anda tertutup untuk pesan lain. Sekarang, setelah Anda menerima wahyu ini, Anda memiliki keputusan penting untuk dibuat. Anda dapat terus mengabaikan sinyal spiritual dan hidup seolah-olah tidak ada yang terjadi, atau Anda dapat menyadari bahwa Anda telah ditandai oleh langit untuk sesuatu yang spesifik dan bertindak sesuai. Jika Anda memilih opsi kedua, Anda harus mengintensifkan kehidupan doa Anda, memperdalam studi Anda tentang Alkitab, dan mencari hubungan yang lebih intim dengan Yesus Kristus. Anda juga harus mengembangkan keawasan spiritual Anda, sehingga Anda tidak perlu bergantung pada peringatan eksternal, tetapi Anda dapat mendeteksi bahaya dan peluang spiritual untuk diri sendiri. Karena jika Deus harus menggunakan penjaga diam untuk bangun, inilah saatnya bagi Anda untuk bangun sepenuhnya dan mengambil peran Anda sebagai dipilih dengan semua keseriusan dan komitmen yang diperlukan. Perang untuk jiwa Anda adalah nyata, tetapi begitu pula kemenangan yang menanti Anda ketika Anda berjalan dalam kepatuhan penuh untuk panggilan ilahi Anda. Jika Anda telah datang ke sini dan mengenali pengalaman Anda sendiri dalam segala hal yang telah kami bagikan, Anda tidak dapat mengabaikan apa yang baru saja Anda temukan. Anda telah menyaksikan manifestasi ilahi yang beroperasi melalui instrumen diam. Dan wahyu ini datang dengan tanggung jawab spiritual yang tidak dapat Anda anggap enteng. Sekarang saya ingin tahu tentang Anda. Apakah Anda pernah menjalani pengalaman ini dengan kucing selama saat-saat krisis spiritual? Apakah Anda mengenali pola pengawasan dan perlindungan yang telah kami jelaskan? Bagikan kesaksian Anda dalam komentar, karena pengalaman Anda dapat membantu orang lain yang dipilih untuk memahami tanda-tanda yang dikirim Tuhan ke kehidupan mereka. Jika konten ini telah membuka mata spiritual Anda dan telah membantu Anda memahami sesuatu yang tampaknya tidak dapat dijelaskan sebelumnya, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran yang mengaktifkan pemberitahuan. Dengan demikian Anda tidak akan melewatkan salah satu video kami yang mengungkapkan kebenaran spiritual yang mendalam yang sedikit berani dibagikan dan berbicara tentang wahyu spiritual. Dalam video berikutnya yang akan muncul di layar Anda, kami akan mengeksplorasi 7 tanda bahwa Anda adalah yang terpilih yang ditakuti musuh.
Anda tidak dapat melewatkannya, karena Anda akan menemukan karakteristik spesifik yang mengkonfirmasi panggilan ilahi Anda, dan mengapa kekuatan gelap mengintensifkan serangan mereka terhadap Anda. Ingat, jika Tuhan mengirim waspadaan ke dalam hidup Anda, itu karena Ia memiliki rencana penting bagi Anda. Jangan abaikan tanda-tanda itu, memperkuat iman Anda kepada Yesus Kristus, dan bersiaplah untuk memenuhi tujuan ilahi yang Anda pilih. Sampai video berikutnya, semoga Tuhan memberkati Anda secara berlimpah. Saya Jos, dan sampai jumpa.